Tanpa malu-malu, warga LDII Majenang menguasai masjid dan menutup jalan. Tanpa ragu-ragu, warga Muslim Sindang Sari bongkar rumah dan membuka jalan. Pembuatan akses jalan. Sahabat Hairil Anas TV tentu masih ingat dengan tembok ratapan Sindang Sari Majenang di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tembok ratapan itu dibangun oleh warga LDII, pengikut Sekte Islam Jamaah yang menguasai Masjid Saifur Rahman di Jalan Tanjung, Desa Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tanpa malu, mereka menguasai masjid itu dan melarang umat muslim sekitar masjid untuk masuk beribadah di dalamnya. Meskipun di hadapan aparat pemerintah dan masyarakat, pembesar Jokam yang ada di tempat itu mengaku tidak pernah melarang kaum muslimin masuk ke areal masjid. Namun, pengakuan itu sesungguhnya hanyalah basa-basi semata. Terbukti, beberapa kali mereka menghalau kaum muslimin yang ingin beribadah di masjid yang merupakan wakaf seorang jenderal polisi kepada warga muslim sekitar masjid. Komisaris Jenderal Polisi Nur Faizi Suwandi MM saat dihubungi Hairil Anas TV mengakui bahwa tanah tempat Masjid Saifur Rahman itu berdiri adalah tanah miliknya. Masjid Saifur Rahman juga dibangun bersama saudara-saudaranya yang kemudian diwakafkan kepada masyarakat sekitar masjid. Dalam semua dokumen dari A sampai Z tidak ada satupun yang menyebutkan kalimat LDI. Bahkan tanah depan saya punya kwitansi Pak Nur Faizi saat menjual dan kemudian mensedekahkan. Itu bukan kepada LDI, kepada Sabilillah. Kwitansi dipegang. Iya, dan Pak Nur Faizi kemudian mensedekahkan 2 miliar. Ada kwitansinya dan tidak berbunyi kepada LDI, kepada Sabilillah. Siapapun boleh melakukan kegiatan ibadah, taklim, dan muamalah di masjid itu, termasuk beberapa orang warga LDII tanpa kecuali. Sekarang mereka masih bertahan di sana karena perbedaan persepsi satu, keduanya merasa itu milik mereka. Nah, apalagi yang sekarang yang baru masuk itu, yang orang-orang Jokam, LDI, yang baru-baru ini, akhir-akhir ini, 10 tahun terakhir ini kan nggak tahu sejarahnya dulu bagaimana. Itu kan tanah leluhur saya itu, yang diwariskan kepada kakak adik saya, yang kemudian karena kakak adik saya menjual kepada saya pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu, ya jadi milik saya serahkanlah ke Nahdlatul Ulama itu. Nah, dalam prosesnya akhir-akhir ini mereka tetap bertahan dalam kesalahan salah hukum itu, antara lain dia berada di suatu tanah wakaf yang Nadir saya sendiri itu tidak menyerahkan kepada dia, sudah saya alihkan ke Nahdlatul Ulama. Itu sertifikatnya, katanya mereka punya sertifikat. Padahal selama 2 tahun, 3 tahun itu saya tanya sertifikatnya di mana. Kita lupa naruhnya waktu itu. Tidak tahu satupun. Saya tanya kepada orang-orang di Sindang Sari juga nggak ada yang tahu. Akhirnya kita dianggap itu hilang karena kita tanyakan kemana-mana nggak ada. Ke polisi kehilangan, kemudian diumumkan di surat kabar, kemudian datanglah ke BPN, dibuatlah sertifikat pengganti, dan kita pengganti itu saya serahkan ke Nadir dan sudah berada di Nadir. Kemudian kita daftarkan ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, baik di provinsi maupun di kabupaten. Kemudian juga Nadirnya kita ganti karena 2 sudah meninggal yang lama itu. Nah, Nadirnya diganti Nadir NU supaya sejalan dengan tujuan kita tujuan wakaf ini. Nah, setelah itu yang lain-lain yaitu kita ajak mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Kebebasan berkegiatan di masjid itu nampaknya dimanfaatkan oleh warga LDII untuk membangun pondok pesantren. Namun, pembangunan pondok itu pun sesungguhnya atas prakarsa dan dukungan dana dari Komjen Pol Nur Faizi yang tujuannya untuk masyarakat muslim semuanya, khususnya di daerah Sindang Sari.
Loh kan ini nazirnya kan NU masjid ini Pak. Ya, tapi kan ini udah kegiatan, ini kan Kan bicara Pak. Kalau masalah itu Pak itu sudah Nah, yang menjadi perhatian kita, konsentrasi maupun perjuangan kita untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kenapa kok saya nggak turun? Ya, saya di Jakarta, ya. Saya punya pekerjaan, banyak kesibukan. Namun saya tetap mensupport untuk di Cilacap karena memang sudah saya serahkan secara resmi ke Nahdlatul Ulama. Jadi memang Nahdlatul Ulama ini sedang memperjuangkan. Terakhir ini tadi kalau nggak salah kita membuat jalan sendiri. Jadi ini berkah dari Allah dan memang qadarnya Allah begitu. Walaupun tempat itu ditutup di pagar, namanya pagar Ratapan Tangis, katakanlah tembok Berlin, dan Ratapan Tangis kata Pak Ustadz Aindri Anas ini, itu kita buat lain, kita datangi masyarakat setempat. Bisa nggak kita cari jalan lain tanpa melanggar hukum? Ya, dia bisa bisa beralasan ini tembok membatasi tanah saya, ya silahkan aja, itu haknya dia. Kita cari jalan lain, ternyata kan bisa. Orang sekitar situ, Pak Andi yang situ mewakafkan tanahnya, bahkan dapurnya silakan dibongkar. Kita sekarang sudah menjebol hari ini jalan lain masuk ke masjid gitu. Sebenarnya dari awal, warga LDI yang berdomisili di kawasan Masjid Saifur Rahman itu terlihat lebih mendominasi kegiatan, terutama sejak terbangunnya pesantren khusus warga LDI. Namun, warga muslim sekitar, khususnya Nahdliyin, tidak terlalu mempersoalkannya. Selama penggunaan masjid masih leluasa dipergunakan oleh masyarakat sekitarnya, warga sekitar tidak terlalu mempermasalahkan apapun jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh warga Islam jamaah. Masalah baru muncul ketika Komjen Pol Nur Faizi Suwandi menyatakan diri hijrah dan keluar dari ajaran Islam jamaah yang terlihat banyak mengandung penyimpangan itu. Beliau kemudian membentuk nadir baru dan menyerahkan pengelolaan masjid kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU Kecamatan Majenang untuk dimanfaatkan bagi kaum muslimin secara umum. Seluruh dokumen wakaf masjid pun diserahkan kepada tokoh Nahdliyin, Kiai Haji Ahmad Soeim El Amin LCMH, sekaligus sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Cilacap. Pria yang akrab disapa Gus Soeim ini juga tercatat sebagai dosen tata fakultas syariah di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Cilacap. Suatu ketika pada hari Jumat 6 Agustus 2021, beliau yang merupakan Ketua Yayasan Minhajur Rasyidin atau yayasan yang mengelola Masjid Saifur Rahman ditolak mentah-mentah oleh warga LDI saat menuju mihrab untuk menyampaikan khutbah Jumat. Sungguh sebuah kelakuan yang tidak tahu malu, tidak beretika dipertontonkan oleh warga LDI menolak tuan rumah yang ingin berkegiatan di rumahnya sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak hanya sampai di situ, kegiatan pengajian kitab Arba'in Nawawiyah yang telah menjadi kegiatan rutin di masjid itu pun dibubarkan oleh para pembesar Islam jamaah LDI. Mantan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Nur Faizi Suwandi MM pun segera mengambil tindakan. Beliau menginginkan masjid yang dia bangun itu benar-benar termanfaatkan oleh kaum muslimin yang berpemahaman Islam rahmatan lil alamin, bukan oleh kelompok Islam yang berakidah takfiri. Hal itu semakin dipertegas oleh mantan Kapolda Jawa Tengah itu tatkala memutuskan diri hijrah dan keluar dari LDI. Namun, kelompok Islam jamaah LDI nampaknya tetap bersikeras menduduki dan menguasai Masjid Saifur Rahman. Sesungguhnya, pengurus Nahdliyin bersama Komjen Pol Nur Faizi memberi dua pilihan kepada warga LDI, yakni tetap tinggal di dalam, namun bergabung bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah secara bersama-sama, atau pilihan kedua, pergi meninggalkan masjid tersebut dan membangun tempat ibadah di daerah lain. Namun,
Bukannya memilih satu di antara dua pilihan itu, mereka tetap bersikeras tinggal dan menguasai masjid, bahkan membangun tembok, pagar tanpa akses. Tembok yang kemudian diberi nama Tembok Ratapan itu dibangun pada Senin malam 25 April 2022 lalu. Satu hari setelah kaum pemuja Amir Beat itu menghalau warga muslim yang ingin mengikuti tarhim atau tarawih silaturahim pada bulan Ramadan yang lalu. Setelah warga muslim sekitar masjid kesulitan memasuki Masjid Saifur Rahman selama beberapa hari akibat diblokade oleh warga LDII, akhirnya pada Rabu 11 Mei 2022 kemarin, Andik, salah seorang warga sekitar masjid, mengikhlaskan lahan di sisi rumahnya untuk dibongkar dan dibuka sebagai akses menuju masjid. Bahkan Andik merelakan dapurnya serta dinding rumahnya dibongkar untuk membuka jalan bagi kaum muslimin, memudahkan mereka memasuki masjid. Namun, jemaat LDI memang benar-benar bermuka tembok. Jalan yang baru saja dibuka itu kembali ditutup pada malam harinya. Mereka ramai-ramai mengecor kembali lubang jalan yang baru saja dibuka siang hari tadi. Informasi yang diterima Hairil Anas TV, warga yang merelakan tanahnya untuk jalan alternatif menuju masjid itu kini mendapatkan intimidasi dari orang-orang Jukam. Kepala Hairil Anas TV, Andik, mengaku menerima teror dan perlakuan intimidasi dari pihak Jokam Islam Jamaah dan para pembesar LDI. Ini lagi ada pengecoran yang rencana besok akan diteruskan pembongkaran buat jalan akses masuk. Ini lagi dicor, di dobelin lah intinya. Sekarang lagi berlangsung maghrib, yang bikin saya kesal dan kecewa soalnya kata-katanya kasar, menyebut saya brutal udah membuka akses buat jalan ke masjid. Itu yang bikin saya sempat emosi. Ya emang saya tantang, tapi dia nggak berani, tantang duel, mundur dia. Pihak LDII Sindang Sari nampaknya benar-benar bermaksud menguasai masjid dan tidak menginginkan adanya pihak lain memasuki kawasan Saifur Rahman selain internal mereka. Maksud saya gini, kembali gini Pak. Ini tidak ada hubungannya antara LDI dan LDI. Ya, kembali ke permasalahan yang tadi. Ini sudah dibuka. Yang menjadi persoalan adalah bila cara baik telah ditempuh semua, musyawarah tidak mempan, duduk bersama ditolak, diajak diskusi dengan baik tidak mau, diajak untuk bergabung bersama juga enggan, maka sesungguhnya pilihan terbaik yang harus mereka lakukan adalah segera pergi dan membangun masjid sendiri di tempat lain. Namun kalaupun itu ditolak, maka pertanyaan yang harus terlontarkan kepada mereka adalah, kalian maunya apa? Ngomong dong, jangan hanya diam, namun sibuk mengusir dan menghalau, menutup dan memblokir akses menuju tempat ibadah. Sebab bila itu kalian lakukan, maka jelas kalian adalah orang-orang yang anti agama. Karena agama Islam tidak mengajarkan hal yang sedemikian. Kalian adalah orang-orang yang anti-sosial, menolak untuk bersosialisasi. Dan itu melanggar norma-norma kemasyarakatan. Kalian juga tentunya anti Pancasila, karena Pancasila juga tidak mengajarkan nilai-nilai yang seperti itu. Maka paradigma baru yang kalian dengung-dengungkan terbukti jauh panggang dari api. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.